Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mai Susianti dari SMKN 1 Batu. Saya mengampu mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahan ajar fase E, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisa norma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas belajar pada pertemuan kali ini untuk mendalami materi, marilah bermain peran bagi peserta didik dalam praktek musyawarah. Yang kedua, saat bermain peran, peserta didik bisa mengaitkan antara materi ajar dengan praktek musyawarah yang mencakup definisi norma, macam-macam norma, dan tujuan pembuatan norma dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, melalui diskusi dan brainstorming, membahas beberapa pertanyaan yang meliputi perbedaan norma dan konstitusi, bagaimana pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke hakikat norma. Norma tentu sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Apa itu norma? Mari kita kupas satu persatu. Pengertian norma, di sini saya akan mengambil dua pengertian norma. Yang menurut bahasa Belanda, norma merupakan patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, norma memiliki dua makna. Yang pertama, sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang biasa dipakai sebagai panduan tatanan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dalam artian, norma merupakan sesuatu yang berlaku dan setiap warga negara harus mentaatinya. Yang kedua, ia sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, berdasarkan dua pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian norma merupakan aturan-aturan yang memuat sanksi. Berikutnya, pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, norma menurut Jen Masionis. Norma adalah aturan-aturan yang harapan-harapan masyarakat yang memandu sebuah perilaku anggota-anggotanya. Yang kedua, pengertian norma menurut Utrecht. Norma adalah segala himpunan petunjuk yang hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa, di mana peraturan tersebut wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, itulah pengertian norma menurut Kamus Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan mengupas tentang jenis-jenis norma. Yang pertama, ada 4 norma yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk yang berasal dari Tuhan, di mana sanksi dari pelanggaran ini adalah mendapatkan dosa atau hukuman lain dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kesusilaan. Norma kesusilaan
adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya, di mana sanksinya muncul rasa penyesalan atau rasa bersalah dalam hatinya. Keempat, norma ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan norma ini disebut sebagai sopan santun, tata krama, atau adat istiadat, di mana sanksinya biasanya mendapatkan celaan dari masyarakat atau dikucilkan. Berikutnya norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan yang berwenang yang sifatnya mengikat, memaksa, di mana hukumnya mendapatkan sanksi tegas dan nyata. Oke, kita akan mengupas tentang contoh norma dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, tidak saling menghina antara anggota keluarga, wajib menjaga nama baik keluarga, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga, menaati kesepakatan yang ditentukan dalam keluarga. Di lingkungan sekolah, siswa wajib mentaati tata tertib sekolah, siswa wajib mengabari pihak sekolah asal berhalang, menghormati setiap perbedaan pendapat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Seluruh warga negara wajib mematuhi peraturan lalu lintas, wajib membayar pajak, taat norma hukum, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya. Oke, mungkin ini sekilas materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di depannya ada LKPD siswa. Yang pertama, sebutkan contoh norma yang ada di sekolah dan menganalisisnya. Menurut apakah norma di sekolah sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.